Kalau menurut pandangan saya pribadi, itu belum dikatakan masuk ke ranah perjalanan sufi atau disebut dengan thariqah. Berhubungan dengan ilmu tasawuf, Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa silahkan menembus alam-alam ketuhanan, alam-alam kelangitan, tapi ingatlah, semuanya itu harus dengan kekuatan. Ada sebagian yang menafsirkan bahwa ketika kita mau menembus alam-alam ketuhanan, alam-alam kelangitan, atau istilah kerennya disebut dengan wusulillah, itu dengan banyak kekuatan, dan kita bisa memilih salah satunya. Ada yang pakai kekuatan zikir, ada yang pakai kekuatan puasa, ada yang memakai kekuatan sholat malam, sholat sunnah, ada yang memakai kekuatan sedekah, dan semuanya itu mereka lakukan dengan istiqomah. Ketika seseorang yang melakukan perjalanan yang bersifat asfiyah, perjalanan sufi, taqarruban kepada Allah, mereka menggunakan kekuatan-kekuatan itu, apakah sudah masuk ke ranah sufi? Kalau menurut pandangan saya pribadi, itu belum dikatakan masuk ke ranah perjalanan sufi atau disebut dengan thariqah. Karena yang namanya ilmu sufi atau hakikatnya thariqah menembus yang disebut dengan ma'rifatullah, itu semuanya didasarkan pada la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya tidak lain dan tidak bukan, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ketika kita menggunakan macam-macam kekuatan tersebut, disebut perjalanan sufi adalah ketika seseorang menggunakan kekuatan berzikir, dia merasakan bahwa karena Allah lah dia bisa berzikir. Jadi bukan karena kekuatan dia berzikir, tapi dia mengatakan, kalau bukan karena Allah, aku tidak akan bisa berzikir. Apabila dia menggunakan kekuatan sholat malam, dia mengatakan, kalau bukan karena Allah, aku tidak akan bisa sholat malam. Seandainya dia menggunakan kekuatan puasa, dia akan mengatakan, kalau bukan karena Allah, aku tidak mungkin bisa berpuasa. Yang menggunakan kekuatan sedekah, yang menggunakan kekuatan dekat dengan guru, mengabdi dengan guru, mereka mengatakan, kalau bukan karena Allah, semuanya ini tidak bisa aku lakukan. Itulah tanda-tanda kita sudah masuk ke ranah sufi. Perjalanan menuju Allah, tentu saja hanya Allah yang bisa menentukan. Perkenalan diri terhadap Allah, tentu saja hanya Allah yang lebih kenal dirinya sendiri. Maka dari itu, hal-hal yang sangat lembut perlu kita waspadai. Jangan sampai kita
Karena sedikit saja pemahaman kita lepas dari Allah, itu sudah dikatakan bukan ranah sufi. Maka dari itu, inti kekuatan di dalam taqarruban kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, adalah bahwa kita itu benar-benar tidak punya daya kekuatan. Karena yang punya daya kekuatan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah la haula wa la quwata illa billah. Seandainya dia wusul, Allah lah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak dia wusul, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Apabila dia memang tidak wusul, Allah lah yang berkehendak. Kalau Allah mengatakan tidak wusul, tidak akan bisa orang yang memaksakan. Makanya dikatakan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang mau disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Dan orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Dan saya selama ini di dalam perjalanan rohani saya, semakin saya merasakan pintar, pandai, ahli, maka disitulah sebetulnya saya mulai menjauh dengan Allah. Dan ketika saya merasa bahwa diri saya itu tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, hanya Allah lah yang bisa, Allah yang mempunyai kekuatan segalanya, disitulah saya masih terjaga kesufian saya. Rahasia kekuatan tasawuf, kekuatan berthariqah. Sekali lagi saya katakan, la haula wa la quwata illa billah. Dalam prosesnya, ini perlu yang namanya ilmu dan amal. Ilmu dan amaliyah-amaliyah yang istiqamah. Dari kedua sisi antara ilmu dan amal itu akan memunculkan yang namanya pengalaman. Pengalaman inilah yang akan memperkaya hasanah perjalanan kita untuk menuju wusulillah.